sama dengan beta 0-nya ini dibagi dengan SE-nya. Boh, salah ini. Oh, ini ada. Oh, ini dikali, bukan dibagi ya. Iya, udah. Ini sama yang lain. Ya. Nah, ini ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, 46,62 lebih besar dari 2,11, maka H0 ditolak. Jadi beta 0-nya tidak sama dengan 0. Artinya, equation tadi, persamaan regresi tadi, yaitu berapa tadi ya? Ya, 74,28 plus 14,95 X1. Nah, itu bisa Anda pakai, bisa kita pakai ya. Nah, kemudian Bu, apakah beneran sudah bisa kita pakai? Artinya persamaan regresi ini atau model regresi ini fit gitu ya. Siap kita pakai, tapi kita perlu yang namanya cek asumsi. Ya, jadi asumsinya itu si error ini ya. Jadi dalam statistik itu kaidahnya kita harus salah satu kaidah yang dipakai di dalam statistik itu adalah errornya sekecil mungkin. Jadi rata-ratanya dia harus 0. Dengan demikian uji asumsi perlu dilakukan. Nah, biasanya kalau yang regresi sederhana tuh errornya aja yang diutak-atik. Ya. Nah, tapi kalau nanti regresi berganda ada beberapa asumsi yang harus diuji. Nah, jadi si error ini dia harus berdistribusi white noise, kita sebut distribusi white noise normal 0, sigma kuadrat. Jadi kalau saya pernah kenalkan Anda distribusi normal, jadi si error ini berdistribusi normal white noise dengan rata-rata 0 dan variansi sigma kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu berarti errornya perlu kita uji ya. Kalau Anda gunakan Minitab udah bisa. Dia berdistribusi normal tidak errornya ini. Kalau tidak berdistribusi normal gimana Bu? Oh, berarti persamaan regresinya belum bisa kita pakai. Belum boleh. Harus ada yang diperbaiki. Ya, biasanya kita transformasi Y-nya. Y-nya diutak-atik, dilogkan, dilengkan, ya, sedemikian sehingga nanti errornya, ya, jadi error, yaitu selisih antara Y topi dan Y yang sesungguhnya itu harus berdistribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat. Itu. Nah, tapi ini uji normalitasnya jelas kita tidak lakukan secara manual ya, kita pakai bantuan Minitab. Oke, ini regresi sederhana. Sebelum saya masuk ke chapter selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Aman ya? Saya mengenalkan Anda, yaitu regresi berganda. Multiple regression. Jadi kalau sebelumnya kita punya satu saja X gitu ya. Tadinya kita punya satu saja X yang mempengaruhi Y gitu ya. Nah, maka kalau di regresi berganda itu kita akan punya beberapa X. Ya, katakan di sini kita punya X1, X2 sampai dengan XK. Nah, ini bersama-sama mempengaruhi Y. Jadi sini Y,
Nah, jadi konsepnya gini, dan kita akan membentuk model regresi yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta KXK. Ya, ini kalau dalam bentuk matrik saya tuliskan Y. Sini saya punya matrik beta, beta 0, beta 1 sampai dengan beta K dikali dengan X, yaitu X1, X2 sampai dengan XK. Ini berarti dia akan sama dengan Y, yaitu matrik beta dikali dengan X. Gitu ya. Ini beberapa buku menuliskan dalam bentuk ini. Yang pertama, tapi buku yang lain menuliskan dalam bentuk matrik. Nah, Anda juga harus familiar ya. Jadi kalau nemu jurnal apa, kadang dia pakai yang atas, kadang dia pakai yang bawah. Bu. Ya. Ini share screen-nya masih di Excel, Bu. Oh gitu? Iya, Bu. Makanya dari tadi bingung, Bu. Kasihan. Sekarang udah? Udah, Bu, udah. Oke. Ya, sorry. Nah, ini ya. Jadi kita ketika main di multiple regression atau regresi berganda nih X-nya ada beberapa. Jadi X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, sampai dengan XK dia mempengaruhi Y. Ya, dan persamaan regresinya kita sebut dengan regresi linear. Kenapa linear? Karena X-nya itu membentuk persamaan linear terhadap Y. Ya, Bu, ada yang non-linear? Ada yang namanya regresi logistik, ada namanya regresi kuadratik, ada. Gitu ya. Anda bisa carilah. Ini Anda kuasai konsep multiple regression ya, yang linear, nanti yang lain bisa menyusul konsepnya ya, Anda bisa pelajari sendiri. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, menuliskannya bisa begini atau bisa juga dalam bentuk matrik begini nih. Anda dulu waktu SMA pernah belajar matrik ya. Nah, jadi kalau ini penjumlahan linear ini bisa saya tulis sebagai perkalian dua matrik, yaitu matrik beta dan matrik X, di mana notasi ini bisa kita wakilkan terhadap perkalian dua huruf besar ya, yang menandakan sebuah matrik kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, beberapa contoh ya, beberapa contoh terkait dengan fenomena linear regresi ya, atau regresi berganda. Jadi di sini ada apa nih? The selling price of a house can depend on desirability of the location, the number of bedroom, the year the house was built, ya, the square footage of the lot, and a number of other factors. Jadi harga rumah itu bergantung di beberapa hal, yaitu lokasi rumahnya, gitu ya. Kalau rumahnya, ya, rumahnya di pedesaan dengan rumah di perkotaan sudah jelas berbeda, gitu ya. Kemudian luas juga, luas rumah, ya. Kemudian jumlah tempat tidur, ya, jumlah kamar mandi, dan seterusnya. Kemudian ada juga the height of a child can depend on the height of the mother, the height of the father, nutrition and environmental factors. Jadi tinggi seorang anak itu bergantung di tinggi ibu, tinggi bapak, nutrisinya, dan faktor lingkungan yang lain. Nah, kalau di logistik apa ya kira-kira contohnya ya? Mungkin ada yang bisa kasih tahu ke saya? Kita berbagi aja. Apa kira-kira yang kira-kira bisa kita modelkan dalam bentuk seperti ini?
Mbak Adinda mungkin bisa kasih contoh. Mbak Zizi, siapa lagi? Masnya, Mas siapa ya? Tadi ada Mas, biasanya ada Mas Sultan, kemudian siapa lagi? Apa kira-kira variabelnya kalau di logistik? Permintaan barang bisa nggak, Bu? Permintaan barang, oke. Itu Y-nya ya. X-nya apa aja? Barang jadi, Bu. Bukan ya? Nah, kita identifikasi contohnya yang di logistik ya. Ini ya, kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak. Repot ya. Jadi, Y-nya apa Mbak? Y-nya dulu. Y-nya apa? Kemudian X-nya apa? Permintaan barang gitu, Y-nya atau apa? Stok barang jadi bisa, Bu. Boleh. Itu Y-nya apa X-nya? X, Bu. X-nya, oke. Stok barang jadi. Terus? Y-nya Jadi, permintaan pasar, Bu. Y-nya permintaan pasar. Gini. X2-nya apa kira-kira? Harga barang, Bu. Harga barang. Gini. Apakah harga barang mempengaruhi permintaan pasar? Iya. Iya, Bu. Ya, jadi ini kalau saya tuliskan skemanya, jadi X1, ya, dia mempengaruhi Y. Begitu juga dengan X2, dia mempengaruhi Y. Ada yang bisa menemukan X3-nya mungkin? Laba, Bu. Laba bersih bisa jadi. Laba bersih. Laba bersih yang diambil oleh penjual. Ya, whatever ya. Nah, ini bidang Anda nih. Ya, jadi ini kita bisa bentuk persamaan regresi seperti ini nih. Berarti kita akan punya Y beta 0 ditambah beta 1 X1 karena ada 3 ya, beta 2 X2 ditambah dengan beta 3 X3. Ya. Nah, prinsipnya sama, mirip banget dengan tadi yang regresi sederhana. Ya. Nah, kalau yang ini kuadratik, bukan linier ya. Kalau yang tadi punya kita linier yang ini. Nah, ini linier nih. Tapi kalau yang ini kuadratik. Kenapa? Karena di sini ada X kuadrat. Ya, ini kuadratik. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bentuknya ada interaction effect. Nah, ini ada perkalian X1 dan X2 nih. Ini gede nih harusnya ya, X1 kali X2. Ada efek interaksi. Gitu ya. Nah, tapi yang mau kita bahas tuh yang ini, yang linear biasa. Ya. Oke. Mungkin ada yang nemu variabel yang lain lagi selain ini? Mungkin apalah. X1, X2, X3. Nah, ini ya saya mau cerita sedikit terkait dengan penelitian saya. Jadi saya membuat sebuah monitoring gitu ya, sistem monitoring PLTS
Jadi saya punya panel PV, tapi cuma 100 WP. Ya, ada yang tahu 100 WP? Jadi dia hanya berkapasitas, jadi mungkin ukurannya tuh kurang lebih 1 meter kali berapa ya? Ya luas kurang lebih 1 meter persegi, tapi dia agak panjang gitu, agak lumayan besar gitu. Saya punya, kayaknya ada deh. Oke, nanti aja gambarnya ya. Nah, kemudian saya juga memasang beberapa sensor. Jadi sensornya itu ada beberapa variabel yang saya libatkan di sini, ya. Terutama, jadi yang mau saya hitung adalah ketika saya memasang PV itu, ya, saya bisa dapat berapa watt nih, gitu, ya. Jadi nanti kan kalau PV itu kita pasang, kita jemur gitu ya. Kemudian dia akan mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian disimpan di baterai, dan baterainya harapannya malamnya bisa kita pakai kan gitu. Nah, tentunya ada beberapa variabel yang saya libatkan di sini, ya, yaitu karena yang saya hitung adalah watt itu atau daya, berarti saya masih harus mengalihkan antara variabel arus. Saya di sini punya variabel arus, ya, dan bentar. Mana tadi ya? Oh, ini aja deh ya. Nah, saya masih harus mengalihkan variabel arus dan variabel tegangan untuk mendapatkan daya, gitu ya. Nah, harapannya daya ini nanti, jadi saya akan, harapannya saya punya daya, jadi bentuk, bisa juga bikin persamaan regresi dari sini. Daya, ya, ini sebagai Y-nya, kemudian X1-nya itu nanti adalah radiasi, ya, daya ini satuannya nanti watt, ini radiasi, ya, ini kalau ini di energi ya, energi EBT ya. Radiasi ini satuannya adalah watt per meter persegi. Kemudian X2-nya itu adalah suhu, ya, suhu. Kemudian X3-nya bisa saya libatkan yang kelembapan. Berapa nih? Ada 3, ya. Bu, ini angin buat apa? Nah, angin ini saya rencananya mau menghitung EBT dari apa namanya? Dari tenaga angin gitu ya. Jadi kalau matahari, dari energi matahari, angin ini maksud saya nanti mau saya modelkan di energi angin. Nah, apakah angin ini juga masuk di kategori statistik gitu ya? Bisa jadi gitu ya, karena menurut penelitian, jadi saya pasangnya ini di Surabaya, ya, masang apa namanya alat ini. Jadi angin ini ternyata dia kalau dalam statistik itu dia berdistribusi, namanya distribusi Weibull pendekatannya. Ini pendekatan yang paling sering dipakai untuk menggambarkan kecepatan angin. Jadi ini kecepatan angin. Ini speed-nya ini. Ya. Jadi dari variabel-variabel ini nih, saya membentuk model regresi, yaitu Y sama dengan beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Ada beta nolnya, sorry ya, beta nolnya kelupaan. Nah, ini bisa pakai regresi. Nah, bisa ya. Tapi saya juga, karena dia adalah data time series, Anda perhatikan tanggalnya di sini. Ya, jadi ini saya ngambil datanya per 5 menit nih. Nah, menit 22, 27, 32, 37 dan seterusnya. Per 5 menit. Nah, ini namanya datanya data time series. Namanya data time series. Jadi kalau dia pakai regresi bisa, pakai time series bisa.
Jadi statistik itu metodenya banyak. Ya. Nanti yang diambil yang mana, Bu? Biasanya yang diambil itu adalah yang mean error-nya paling kecil. Ya, ada istilah MAPE gitu ya. Ada istilah apalagi terkait dengan kriteria errornya. Nah, nanti dia yang paling kecil yang diambil. Ini digunakan untuk apa? Untuk forecasting. Ya, jadi regresi ini salah satunya digunakan untuk forecasting. Kemudian yang sudah saya kerjakan bersama dengan teman-teman itu, kalau ini kan monitoring yang saya punya ini tuh kapasitas PV-nya hanya 100 week peak ya, WP. 100 WP ini kan kecil. Nah, tapi kemarin tuh kami sudah menyelesaikan yang saya punya data di 125 KWP ya, kilo WP, 100 atau 125.000 WP. Ini variabel yang kami libatkan juga ada suhu dan lamanya matahari menyinari perharinya gitu. Ini contoh real di penelitian saya ya, yang saya modelkan salah satunya dengan regresi juga. Tuh. Oke, ini. Nah, kalau kita punya model matematik gitu ya, matematik yang melibatkan dua variabel seperti ini, maka kita bisa menggambarkan dia sebagaimana yang ada di contoh di dalam dimensi 3 gitu ya. Jadi kalau X-nya cuma 1 itu kita bisa di 2 dimensi. Kalau ada 2 variabel independen atau ada 2 X bisa di 3 dimensi. Ya. Nah, kalau nggak pakai error, ini nggak pakai error, ya bentuknya bisa persis kayak gini. Ini bukan model statistik, namanya model matematik kalau udah kayak gini. Ya, model statistik tuh ciri khasnya ada errornya ini nih. Ya, jadi kita akan akrab sekali dengan yang namanya error. Kenapa? Karena nggak ada orang yang nggak ada errornya gitu ya. Kecuali yang maksum Nabi Muhammad SAW gitu ya. Oke, ini ini dia matrik yang kita pakai untuk memprediksi besaran beta ya. Nggak usah nanya Bu ini apaan, nggak usah. Jadi ini masalahnya orang matematika lah ya, abaikan aja. Ini you just know aja lah, pokoknya just to know aja pokoknya saya kasih Anda di sini. Gitu. Nah, jadi kurang lebih, jadi si ini tadi bentuk ini ya, bentuk daripada persamaan linier. Beberapa persamaan linier ini kalau kita tuliskan selesai dalam bentuk matrik apa, yaitu Y sama dengan X kali beta ditambah E. Persis sekali yang tadi saya tuliskan. Kalau di yang tadi yang sederhana juga kurang lebih saya tuliskan seperti ini ya. Tapi tadi saya menuliskan betanya dulu ya karena X-nya cuma 1. Gitu. Ya, Y-nya bentuknya kayak gini, ini X-nya adalah bentuk matrik. Matriknya ini dimensinya adalah, jadi dia ke sini N, ke sini K plus 1. Berarti K plus 1 kali N dimensinya ya. Sedangkan ini N, kemudian yang ini adalah K. Jadi Y sama dengan X. Oke, salah. Betanya ini K plus 1, karena di sini ada beta 0. Beta 0 kita kalikan dengan 1 ini. Ya, yaitu X dikali dengan beta. Ya, ditambah dengan error. Ya, errornya yang ini. Dimensinya berapa? Dimensinya 1 kali N. Yang ini dimensinya K plus 1 kali N. Nah, ya, yang ini N, yang ini K plus 1 dimensinya. Ya. Nah, ini contohnya. Ada contoh, saya ada datanya.
Nanti kita mainkan pakai Minitab saja ya. Sebenarnya bisa sih pakai pemrograman, tapi nggak usah lah ya, nggak usah. Kita serahkan Minitab aja. Nah, kemudian ini tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kita membuat model regresi ya. Jadi setelah kita membentuk model, di sini kita punya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 tambah beta 2x2. Tadi kalau contoh yang tadi, begitu kita selesai ya, kemudian kita menguji beta 0-nya. Jadi beta 0-nya diuji ya. Beta 1 diuji, beta 2 diuji. Ini diuji semua nih, kayak yang tadi pakai lewat uji hipotesis ya. Setelah diuji, kemudian dan kita sudah pastikan beta 0 sampai dengan beta 2 ini dia signifikan. Ya, signifikan. Signifikan kan artinya persamaan regresi ini itu berlaku. Atau X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian kalau step itu sudah dilalui, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji asumsi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi terkait terutama di errornya, sekali lagi ya. Jadi errornya ini dia harus berdistribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat dan seterusnya. Ya. Nanti kita akan lebih banyak main lagi ini di praktikum. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Saya punya PR untuk Anda. Apa namanya? PR-nya adalah jadi di industri migas boleh, di bidang logistik boleh, coba Anda cari ya, Anda baca-bacalah di buku, di jurnal atau di mana. Anda cari kiranya apa ya? Apa namanya? Variabel-variabel yang bisa kita bentuk menggunakan apa namanya? Model regresi berganda ini. Jadi Anda cari Y-nya apa, X1 apa, X2 apa, dan seterusnya sampai dengan XK. Nah, kemudian minimal variabel X-nya itu 2. Minimal banget 2 ya, karena kalau satu namanya simple ya, kalau 2 atau lebih ya namanya berganda atau multiple. Gitu ya. Nah, kemudian